Fluktuasi harga minyak dunia turut menyeret dan mengeret harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM menunjukkan rata-rata ICP Desember 2018 berada di angka 54,01 dolar per barrel. Beda tipis dengan kisaran harga minyak dunia acuan Brent yang Desember lalu berada di kisaran 57 dolar per barrel. Nah, artinya ICP Desember merosot jauh dibandingkan rata-rata November yang mencapai 62,98 per barrel. ICP diproyeksi kemudian masih akan menurun melihat fluktuasi harga minyak dunia yang trennya menurun dalam beberapa bulan terakhir. Lantas bagaimana nasib investasi sektor energi di Indonesia pada tahun 2019, tahun politik? Dalam Squawk Box pagi ini akan kami paparkan janji sektor energi di tahun 2019. Mari kita lihat bersama. Di sini kita mulai dari tren penurunan harga komoditas. Di sini per hari ini harga minyak Brent berada di kisaran 57,41 dolar Amerika Serikat per barrel. Kemudian minyak acuan WTI berada di angka kisaran 48,31 dolar per barrel. Dan tidak hanya tren sepanjang 5 tahunan yang terpantau fluktuatif, dapat kita lihat yang warna hijau dan yang warna orange terpantau fluktuatif di sini, tetapi tren minyak sepanjang tahun 2018 saja kita tarik garis, sepanjang tahun 2018 pun juga mengalami hal yang sama di sini. Fluktuasi harga minyak sangat sensitif dengan sentimen-sentimen yang mempengaruhi supply and demand. Nah, kembali mengingatkan pada Anda sentimen seperti ini yaitu sanksi Iran, apabila Anda masih mengingatnya, kemudian kesepakatan OPEC dengan Rusia hingga peningkatan produksi minyak di Amerika Serikat adalah hal yang paling mempengaruhi. Pada akhirnya hal inilah yang mempengaruhi harga daripada Indonesian Crude Price atau ICP. Begitu pula dengan harga komoditas batu bara, di sini dapat Anda lihat yang berwarna ungu, harga komoditas. Walaupun di sini trennya terpantau naik dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019, tapi pada akhir tahun 2018 mengalami koreksi yang cukup dalam di sini. Nah, bagi Indonesia harga komoditas yang mengalami penurunan drastis di sini terpantau mampu meningkatkan kinerja sektor ISDM di tahun 2018. Dan mari kita lihat pada slide berikut bagaimana Indonesia kemudian memanfaatkan penurunan harga komoditas ini. Nah, inilah penerimaan sumber daya alam pada PNBP. Nah, terlihat berbeda di tahun 2018 di sini ya, apabila kita lihat dari tahun 2014 di sini ada kenaikan tipis daripada APBNP yang berwarna biru, kemudian yang realisasi yang berwarna coklat di sini. Masing-masing di sini ada penurunan, di sini ada kenaikan tipis, di sini penurunan, kembali lagi kenaikan tipis, dan kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2018 karena harga komoditas yang kompak terkoreksi pada slide sebelumnya. Kinerja sektor ISDM di tahun 2018 ini disampaikan langsung oleh Menteri ISDM Ignatius Jonan pada Jumat 4 Januari 2019 lalu. Jonan mengungkapkan realisasi untuk PNBP atau penerimaan negara bukan pajak untuk sektor ESDM pada tahun 2018 mencapai angka 217,5 di sini. 217,5 triliun rupiah, dan kemudian hal ini meningkat cukup tajam dari target APBN di tahun 2018 yang hanya sebesar ditargetkan pada saat itu 120,5 triliun rupiah. Di mana angka ini menyumbang 53,4% dari PNBP secara nasional. Nah, melihat lebih jauh pada sektor ESDM, investasi maksud kami, pada sektor ini juga menjadi salah satu pendorong kinerja. Nah, dapat kita perhatikan pada nilai investasi sektor ISDM di sini. Mari kita lihat untuk nilai investasi sumber daya alam. Nah, di sini dapat kita lihat untuk angka migas, ada listrik, pertambangan, dan energi terbarukan dan konservasi energi di situ. Dapat kita lihat di sini dari sektor migas, realisasi dan targetnya terlampau berada di bawah daripada target. Begitu juga dengan listrik. Berbeda dengan pertambangan karena berada di atas yang sudah ditargetkan, dan sama halnya dengan konservasi energi dan energi terbarukan di sini juga berada di bawah target. Nah, perlu Anda ketahui bahwa total nilai investasi pada tahun 2018 ini berada di angka total 32,2 miliar dolar Amerika Serikat apabila kita
jumlahkan angka realisasinya, dan angka ini tentunya lebih rendah daripada target yang sudah ditetapkan, yaitu 37,2 miliar dolar Amerika Serikat di sini. Walaupun tidak mencapai target, nilai investasi ini secara keseluruhan lebih baik dibandingkan target tahun 2017 yang mencapai 27,5 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya di 2019 ini target investasi diturunkan dari 37,2 miliar dolar menjadi 33,34 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, beralih ke sisi pengeluaran daripada sektor energi. Apabila ini dari sisi pemasukan, ini adalah sisi pengeluaran, yaitu subsidi energi di tahun 2018. Realisasi subsidinya menyentuh angka 153,5 triliun rupiah di sini, melonjak 162% dari alokasi APBN 2018 yang semula ditetapkan hanya 94,5 triliun di sini. 5 triliun rupiah. Nah, adapun hal yang menjadi penyebab adalah adanya perubahan kebijakan subsidi dari Rp500, subsidi solar maksud kami, dari Rp500 ke Rp2.000 per liternya. Nah, tujuannya untuk menyeimbangkan antara stabilitas harga, daya beli masyarakat, ekonomi, dan badan usaha. Selain tambahan subsidi solar, fluktuasi harga minyak dunia dan dolar Amerika Serikat yang sempat berada di angka 15 ribuan di sini menjadi faktor membengkaknya angka subsidi BBM. Di sini, mari kita lihat pada slide yang terakhir. Inilah janji daripada sektor energi. Kembali ke pertanyaan awal juga, bagaimana investasi sektor energi di tahun 2019, tahun politik. Nah, pada pemaparan kinerja untuk Jumat lalu, Menteri ESDM maksud kami menyebutkan dua hal penting sebagai bekal di tahun 2019. Yang pertama, tarif akan dievaluasi setiap 3 bulan di sini sampai dengan akhir tahun, tidak ada perubahan. Premium dan solar diharapkan juga tidak ada pertimbangan untuk kenaikan harga di sini. Inilah janji yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, penting mendorong investasi karena kita harapkan bisa mendorong menciptakan lapangan kerja di sini dan mendorong investasi. Nah, inilah dua janji yang dapat dipegang. Ada dua janji yang dapat dipegang menjelang bulan politik di tahun 2019 ini.